Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Lailatul Zuhriyah sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum dan saya Davinta Krisnavani Ridwan Ditya dari kelas PGMI 2B. Di sini saya akan menceritakan tentang aliran filsafat barat modern yang mana terdiri dari 6 aliran, yaitu rasionalisme, empirisisme, kritisisme, positivisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Pada abad modern ini, aliran yang pertama kali muncul itu adalah rasionalisme. Rasionalisme ini muncul sebagai bentuk gerakan menolak otoritas gereja yang pada abad pertengahan itu gereja sangat berkuasa. Dan pada saat itu agama tidak boleh dirasionalkan dan manusia tidak diberikan ruang untuk memikirkan kembali kebenaran yang sudah ada. Nah, rasionalisme ini melakukan protes besar-besaran. Aliran ini diprakarsai oleh René Descartes, yang mana ia merupakan seorang filsuf dari Perancis. Aliran ini menyatakan bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui akal. Jadi satu-satunya alat untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan melalui akal. Yang kedua adalah aliran empirisisme. Aliran ini diprakarsai oleh Francis Bacon, yang mana seorang filsuf dari Inggris. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap aliran rasionalisme yang menyatakan bahwa kebenaran itu hanya bisa didapatkan dari akal. Nah, menurut empirisisme, akal saja itu belum mencukupi untuk mendapatkan pengetahuan. Namun, pengalamanlah yang memiliki peranan penting dalam mendapatkan suatu pengetahuan. Pada teori empirisisme ini lebih menekankan pada pengalaman manusia. Dan di sini akal fungsinya itu hanya pasif, sedangkan yang aktif itu adalah indera manusia. Nah, menurutnya pengetahuan itu pertama kali itu didapatkan dari indera manusia, dan kemudian otak itu hanya menunggu dan kemudian menyimpan data yang diperoleh dari indera manusia. Yang ketiga adalah kritisisme. Aliran ini diprakarsai oleh Immanuel Kant, yang merupakan seorang filsuf dari Jerman. Aliran ini merupakan aliran yang mengkritik antara aliran rasionalisme dan empirisisme. Dan aliran kritisisme ini diajukan untuk menjembatani di antara rasionalisme dan empirisisme. Menurut kritisisme, rasionalisme atau empirisisme ini belum cukup untuk mendapatkan suatu pengetahuan, karena pada rasionalisme yaitu menggunakan akal itu sifatnya masih abstrak dan juga terbatas. Nah, maka masih memerlukan pengalaman. Nah, sedangkan dalam empirisisme yang menggunakan indera manusia, menurut kritisisme, indera manusia itu sifatnya relatif, terbatas, dan juga berubah-ubah. Maka yang berubah-ubah ini itu belum dapat dikatakan sebagai kebenaran, sehingga masih perlu untuk dianalisis lagi. Pada kritisisme ini menjelaskan bahwa manusia untuk mendapatkan sesuatu itu perlu memadukan antara peran unsur a priori atau akal dan unsur a posteriori, yaitu indera manusia atau pengalaman. Yang keempat adalah positivisme. Aliran ini diprakarsai oleh Auguste Comte, dan aliran ini menyatakan bahwa suatu pengetahuan itu dianggap benar manakala bersifat logis, empiris, dapat dibuktikan melalui observasi, dan hasilnya terukur. Aliran ini menolak sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisika dan di luar fakta, dan juga tidak dapat dibuktikan melalui penelitian atau serangkaian kerja ilmiah. Yang kelima adalah eksistensialisme. Aliran ini muncul untuk mengkritik filsafat rasionalisme dan idealisme, juga materialisme dan empirisisme. Eksistensialisme ini mengemukakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bereksistensi atau aktif
terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, dan juga mengkaji cara kerja manusia ketika berada di dunia dengan kesadarannya. Eksistensialisme menganggap manusia itu sebagai individu yang utuh dan makhluk yang serba kompleks, dan dia bisa berpikir, merasakan, melakukan, dan dia hidup. Ada dua macam eksistensialisme. Yang pertama adalah teistik, yang mana manusia bereksistensi itu atas dasar pengaruh dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ateistik, yaitu manusia bereksistensi itu bebas tanpa adanya pengaruh dari Tuhan. Kemudian salah satu tokoh dari aliran ini adalah Sartre. Baginya manusia itu adalah makhluk yang fitrah, dilahirkan memiliki kebebasan, sehingga dia bisa mewujudkan eksistensinya. Namun sebelum bereksistensi, dia perlu menyadari keberadaannya terlebih dahulu. Maka baginya eksistensi itu mendahului esensi. Kemudian dia mengemukakan dua macam cara berada. Yang pertama adalah l'être en soi, atau ada dalam dirinya, artinya dia itu ada dalam dirinya, namun dia tidak menyadari bahwa dirinya ada, dan dia tidak melakukan sesuatu untuk dirinya. Di sini yang dimaksud itu adalah makhluk selain manusia. Kemudian yang kedua, l'être pour soi, atau ada untuk dirinya, artinya dia ada dalam dirinya dan dia menyadari keberadaannya, kemudian dia keluar dari dalam dirinya dan melakukan sesuatu untuk dirinya. Nah, kemudian di sini esensi manusia itu tergantung kepada cara dia bereksistensi melalui segala perbuatannya. Yang keenam adalah pragmatisme. Aliran ini menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap benar manakala dapat dipraktikkan dan dapat memberikan manfaat. Kebenaran pada aliran ini itu sifatnya subjektif, tergantung kepada hasil praktik dan kebermanfaatannya. Karena manusia itu sangat banyak dan bermacam-macam, maka bisa saja pada suatu kelompok tertentu sesuatu ini bermanfaat, sedangkan di kelompok yang lain itu sesuatu ini tidak bermanfaat. Dan orang pragmatisme ini meyakini bahwa yang benar itu adalah yang bisa dipraktikkan secara langsung dan dapat memberikan manfaat. Itu tadi 6 aliran filsafat barat modern. Dan aliran itu digunakan di dalam epistemologi barat. Namun semua aliran itu hanya mengkaji sesuatu yang sifatnya logis dan empiris. Nah, kemudian bagaimana dengan yang metafisik? Nah, kemudian untuk mengkaji sesuatu yang metafisik itu kita bisa menggunakan epistemologi Islam. Epistemologi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mendapatkan pengetahuan dengan dari perspektif Islam. Pada epistemologi Islam, dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu tidak berkubang pada rasionalisme atau empirisisme, namun juga mengakui intuisi dan wahyu. Wahyu ini berupa Al-Quran dan hadis, dan diakui memiliki peran sentral dalam memberi inspirasi, mengarahkan, dan menentukan skop kajian ke arah mana sains Islam ini ditujukan. Kemudian epistemologi Islam ini mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan. Maka epistemologi Islam ini berpusat kepada Allah, sehingga Allah ini merupakan sumber pengetahuan dan juga sumber kebenaran, dan manusia hanya sebagai subjek yang mencari kebenaran itu. Pada filsafat barat itu bersifat value free, yang mana tidak terikat kepada nilai apapun. Nah, sedangkan di dalam epistemologi Islam ini bersifat unvalue free, yaitu terikat kepada suatu nilai. Nah, nilai-nilai dasar yang menjadi prinsip epistemologi Islam ini adalah
nilai tauhid atau iman, yakni menekankan keesaan Allah, dan Allah itu tunggal secara mutlak tertinggi, secara metafisis dan aksiologis. Epistemologi Islam terdapat 3 model. Yang pertama adalah epistemologi bayani. Nah, di sini cara mendapatkan pengetahuan itu dengan melalui teks suci. Dan di sini teks suci ini menjadi otoritas utama dalam menentukan suatu kebenaran, dan akal manusia itu hanya sebagai pengawal makna dengan melalui pencermatan antara makna dengan lafadz pada teks tersebut. Yang kedua adalah epistemologi irfani. Pada metode ini pengetahuan itu dicari dengan menggunakan pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Dan irfani ini itu menekankan kepada batin, dan rasio yang digunakan itu hanyalah untuk menjelaskan pengalaman spiritual atau sesuatu yang sifatnya metafisik. Yang ketiga adalah epistemologi burhani. Dalam mencari pengetahuan, metode ini tidak menggunakan teks suci dan juga tidak menggunakan pengalaman spiritual, melainkan menggunakan keruntutan logika. Dalam epistemologi burhani ini, rasionalitas yang digunakan itu tidak hanya sekedar rasio, namun juga menggunakan pendekatan empiris, dan kebenaran pada metode ini itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. Yang terakhir adalah pelajaran berharga yang saya ambil setelah mempelajari aliran filsafat barat modern. Yang pertama adalah melalui rasionalitas dan pemikiran yang kritis dari para filsuf seperti René Descartes, kemudian Immanuel Kant, mendorong pentingnya penggunaan akal dan pemikiran kritis dalam menilai dunia. Dan penggunaan rasio ini memudahkan kita untuk membaca situasi dan juga untuk memutuskan suatu keputusan yang tepat. Dan pemikiran yang kritis ini memudahkan kita untuk memahami argumen orang lain dengan lebih baik, dan sebagai mahasiswa kita juga dapat mengikuti diskusi dengan produktif. Kemudian melalui aliran eksistensialisme yang mana mengakui bahwa ketidakpastian dan kecemasan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia, maka dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar dalam menghadapi ketidakpastian itu dengan tekad, kemudian menerima ketidakpastian itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita, dan kita juga bisa berusaha untuk mengatasi kecemasan itu dengan kegiatan atau cara-cara yang produktif. Kemudian eksistensialisme ini juga mengajarkan kepada kita untuk hidup autentik dan setia kepada diri sendiri, yakni kita bisa memahami dan juga menerima diri sendiri dengan jujur. Kemudian kita bisa hidup dengan nilai dan keyakinan kita sendiri, dan juga kita berani untuk mengungkapkan diri kita sendiri tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Dan juga eksistensialisme ini juga menyadarkan kita pentingnya diri kita untuk menanyakan makna, kemudian tujuan hidup kita di dunia ini. Dan juga kita perlu menanyakan nilai-nilai yang kita gunakan atas tindakan yang telah kita lakukan. Kemudian dengan adanya itu kita juga bisa berusaha mencari kegiatan-kegiatan yang bermakna dan juga positif. Dan juga aliran ini menyadarkan kepada saya betapa kita ini itu memiliki tanggung jawab atas apa yang kita perbuat selama ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.